Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Biru bersama dengan Farah Fauzia dan juga Grace Malam akan menjelaskan tentang etika profesional. Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Etika profesional bagi akuntan di Indonesia ini disebut dengan istilah kode etik, yang merumuskannya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Tujuan diadakannya kode etik dari IAI ini adalah untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat atau kliennya. Dan sifatnya dari kode etik ini adalah mengikat seluruh anggota IAI. Kode etik IAI sebagaimana ditetapkan dalam Kongres 7 IAI di Jakarta yang terlaksana pada tahun 1998 itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu prinsip etika, yang kedua aturan etika, dan yang ketiga adalah interpretasi aturan etika. Pertama, prinsip etika. Prinsip etika profesi merupakan landasan dasar dalam perilaku etika yang terdiri dari 8 prinsip, yaitu 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan umum, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, dan 8. Standar teknis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 8 prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Setiap anggota yang berprofesional maka harus bertanggung jawab dengan menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam kegiatan yang dilakukannya. Kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk bertindak dalam pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik, sehingga setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Keempat, ada objektivitas. Objektivitas sendiri adalah kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Dan dalam prinsip ini, setiap anggota diharuskan selalu bersikap adil, tidak memihak, dan jujur dalam kewajiban. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan profesionalnya dengan kehati-hatian. Kompetensi dan ketekunan, hal ini mempertahankan keterampilan profesional dan memastikan bahwa klien memperoleh manfaat. 6. Kerahasiaan. Setiap anggota untuk menghormati informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 7. Perilaku profesional. Berperilaku yang konsisten harus dilaksanakan oleh setiap anggota yang berprofesi jasa profesional agar dapat menjauhkan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan terakhir, nomor 8, standar khusus. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Baik, selanjutnya adalah aturan etika. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik sendiri, aturan etika ditetapkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau IAI KASP. Penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi akuntan, yaitu yang pertama, bekerja dengan standar profesi yang tinggi, yang kedua, mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, dan yang terakhir, mencapai tingkat kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat. Berdasarkan aturan etika ini, seorang profesional akuntan sektor publik harus memiliki karakteristik yang mencakup, yang pertama, penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat instansi kerja manapun untuk auditan. Yang ketiga, berpandangan objektif. Dan yang terakhir, penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Menurut aturan etika IAI KSP, ada 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu keyakinan pengguna layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknis yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan. Kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. Yang terakhir adalah interpretasi aturan etik.
Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.